Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi keempat ya. Sesi keempat tentang instrumen bimbingan konseling ya. Kita sudah membahas banyak tadi. Sekarang masuk ke nomor 35. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara mengklik subscribe, nyalakan loncengnya untuk langsung mendapatkan informasi terbaru. Klik like jika kamu suka dengan konten kali ini, dan bagikan informasi ini semoga menjadi amal jariah kamu. Tuliskan di kolom komentar tentang saran ataupun kritik tentang video ini ataupun video berikutnya yang akan dibahas. Baiklah, kita akan masuk ke nomor 35 yaitu notulen rapat. Nah, ini file atau daftarnya ya, istilahnya itu dokumen kita. Jadi rapat apapun, ini khusus guru BK-nya yang mencatat. Nah, itu kita kumpulkan notulen itu. Meskipun itu berupa tulisan tangan saja, yang penting rapat-rapat itu tercatat. Karena apa? Biasanya dalam sebuah rapat diputuskan sesuatu, lalu keputusan itu belum secara tertulis dituangkan dalam sebuah surat edaran, sehingga kita bisa memperlihatkan lagi, menunjukkan bukti bahwasanya ini sebuah keputusan ini pernah diputuskan dalam rapat tapi belum dituangkan. Kita bisa tunjukkan kepada siapapun yang membutuhkan bahwasanya memang keputusannya secara tidak tertulis seperti ini. Nah, itu terekam semua dalam notulen rapat ya. Lebih bagusnya lagi ya secara ketik, lalu keputusan rapat itu tertuang dalam surat-surat resmi, sehingga jangan sampai ada kejadian di mana sudah diputuskan tapi tidak secara tertulis. Nah, nanti akan ditanyakan mana. Nah, ini kita telah mencatat bahwasanya telah diputuskan seperti ini. Nah, itu gunanya notulen rapat ya, catatan rapat. Tapi ini tetap bersifat pribadi juga. Ini dari saya yang mencatat ya. Lalu ada arsip wali kelas. Arsip wali kelas ini berisi tentang dokumen-dokumen apa yang kita lakukan kerjasama dengan wali kelas. Contohnya wali kelas minta pemanggilan siswa, rekap siswa yang nilainya di bawah KKM, itu wali kelas kadang ada yang merekap itu ya, siswa-siswa yang belum tuntas. Ada catatan juga pemanggilan siswa. Nah, itu dari wali kelas itu kita rekap juga, kita arsipkan. Ke 37 kita masuk ke biaya perjalanan dinas. Ini biaya perjalanan dinas ini ada sebuah ini patokan pedoman ini dari sekolah sih. Patokan pedoman ini dari sekolah, bahwasanya untuk guru, ini untuk semua guru ya, bukan guru BK saya hanya mengarsipkan saja. Ini contohnya perjalanan di dalam kota, perjalanan dalam luar kota, luar provinsi itu jelas berbeda-beda dalam pembiayaan transportnya. Nah, itu ada dokumennya itu ya, ada patokannya untuk perjalanan dinas. Kalau selama pandemi ini ya jarang kita melakukan perjalanan keluar. Biasanya seminar diklat itu daring semua. Lanjut ke 38, belangko SPPD siswa atau bukti izin ke SMP. Sebenarnya ini kita buat sendiri ya. Ini untuk siswa yang izin ke SMP itu biasanya untuk tanda tangan legalisir ijazah. Karena ketika mereka sudah diterima di SMA atau SMK, karena memang ijazah itu jadinya mesti agak ini ya, terlambat. Kadang-kadang dari sekolah lama itu meminta siswa ini, wali kelasnya meminta anak-anaknya datang ke sekolah untuk legalisir, tanda tangan, cap 3 jari. Itu sampai berulang berapa kali itu di awal tahun ajaran baru, sekitar bulan Agustus September itu pasti banyak yang izin. Nah, untuk
menghindari disalahgunakan, kita menggunakan SPPD. Istilahnya sebenarnya bukan SPPD ya, istilahnya itu sebuah surat yang menunjukkan bahwa siswa ini memang pergi ke sekolahnya yang lama, ke SMP, untuk minta tanda tangan surat perjalanan dinas ya. Istilahnya seperti itu. Namanya mungkin bukan SPPD tapi surat izin, dan buktinya kalau mereka sudah ke sana itu tertanda tangan wali kelasnya, guru TU-nya, atau mungkin bisa kepala sekolahnya. Nanti dari surat dari sekolah ini sampai ke sekolah di sana ternyata memang benar dia sedang mengurus SKHUN, SKL atau ijazah tertanda tangan pegawai sekolah di sekolah lama. Sehingga ketika mereka kembali ke sekolah yang baru ini di SMA atau SMK, memang benar dia kemarin tidak masuk, memang izin ke sekolah yang lama untuk mengurus ijazah. Itu. Lalu ada neraca kas anggaran BK. Memang dari sekolah mengucurkan dana untuk bantuan, biasanya di BOS ya, untuk dikelola oleh BK. Untuk urusan apa, umpamanya ATK-nya atau biaya untuk melakukan kunjungan rumah dan macam-macam selainnya, itu tertulis di sini. Ini sebenarnya tidak wajib, cuma dari saya memberikan sebuah gambaran, istilahnya laporan ya, supaya memang benar-benar kita memang mempergunakan dana itu memang untuk biaya penugasan pekerjaan kita sebagai guru BK. Yang sebenarnya sih anggaran ini sudah dibahas oleh bendahara sekolah itu saja. Ini hanya bersifat pribadi saya atau ke-BK-an saja. Nah, ini untuk nomor 40 ini nyasar ya. Form pengajuan BPR ini nyasar. Ada sebuah form dari sebuah BPR ini masuk ke dalam dokumen-dokumen saya di lemari ini. Jadi ya enggak apa-apa ya, saya masukkan di situ aja. Mungkin ada guru yang sedang meminta pengajuan BPR ya, saya ada, meskipun ya harus dari sana sendiri, itu sudah ada. Ini hanya file yang nyasar di sini sehingga masuk dalam pendataan di sini. Tidak apa-apa, ini tidak perlu dibahas juga nggak apa-apa. 41 buku pribadi dan tata tertib. Ini kita berikan kepada siswa baru, peserta didik baru saat pertama kali mendaftar. Buku pribadi itu berisi seluruh data tentang siswa, dan juga jika siswa itu izin kemana itu ada dalam buku pribadi, itu bisa ditandatangani guru piket, guru BK-nya atau wali kelasnya. Itu lengkap. Buku pribadi itu harus dibawa oleh siswa setiap hari. Kalau ada catatan apa, semua tertulis di buku pribadi siswa itu. Karena kondisi pandemi ya, siswa daring di rumah, buku pribadi ini tidak dapat dipergunakan secara maksimal. Lalu ada buku tata tertib, buku yang kedua. Jadi siswa punya dua buku, warna biru atau warna kuning ya, ada dua. Satunya itu berisi tata tertib. Kalau nggak salah buku yang kuning itu berisi tata tertib siswa. Siswa bisa membaca itu, tata tertib sekolah. Kalau melakukan pelanggaran poinnya sekian. Kalau sudah poin sampai sekian, konsekuensinya apa, itu ada. Lalu ada form rekap nilai SNMPTN. Nah, ini form rekap nilai SNMPTN ini memang khusus untuk jalur rapot ya, pendaftaran perguruan tinggi jalur rapot itu memang diarsipkan nilai siswa. Ini berupa form atau angket yang diberikan ke siswa untuk mengisi sendiri nilainya berapa. Lalu dari situ, dari rekap form siswa itu, nilai siswa mulai dari semester 1 sampai 5 bisa dilihat mata pelajarannya, nilainya apa. Jadi cocoknya siswa ini nanti bisa melanjutkan
ke fakultas atau program studi apa, terlihat dari nilai rapotnya, nilai yang bagus, nilai yang tinggi itu apa saja. Seperti itu. Atau nilai ini nanti bisa dipergunakan untuk memasukkan data siswa, data nilai siswa ke dalam online, pendaftaran online. Itu ya. Kita lanjut. Selanjutnya ya. Ya alhamdulillah hampir terakhir ya. Banyak sekali loh. Nerangkannya saja udah bikin capek, bikin haus, apalagi mengerjakannya. Wah, banyak. Jadi jangan mengira kok kelihatannya duduk-duduk santai. Banyak yang kita kerjakan ini, laporannya banyak. 43 laporan dan pemberitahuan sanksi atau konsekuensi. Jadi begini, ada sesuai aturan ya. Siswa itu melakukan pelanggaran sekolah, contohnya terlambat 15 menit, 3 kali berturut-turut, atau tidak masuk, atau bolos sekolah, lompat pagar, atau bolos daring apa. Itu kebetulan sekolah kita itu sekolah adiwiyata. Jadi untuk pemberian sanksi atau konsekuensi itu menyesuaikan dengan sekolah kita, yaitu kita beri konsekuensi kerja bakti, membersihkan taman. Anda kalau lihat sekolah kami banyak tamannya ya, ada taman toga, ada juga kebun mangga, kebun nangka, banyak di sekolah kita. Nah ini tergantung sekolah masing-masing. Ini tidak dipakai juga tidak apa-apa, karena ini hanya memudahkan kami untuk pemantauan siswa melakukan kerja bakti itu di mana saja, tertanda tangan siapa saja. Karena biasanya kalau tidak dipantau, siswa itu malah enak-enakan tidur-tiduran di bawah pohon, karena memang sekolah kita memang asri ya. Nah itu perlu laporannya. Malahan ada yang kita suruh sholat, laporan sholat 5 waktu. Karena apa? Karena ya mungkin kesibukan orang tua untuk memantau, memandu siswa ini sulit ya. Ya kita bantu siswa memantau sholat 5 waktu. Karena apa? Mereka ini sudah balik, sudah mimpi basah kalau yang laki. Dan kalau yang perempuan sudah haid atau mens. Kalau sudah dewasa ya harus sholat. Kalau enggak ya wajib dipukul itu. Dipukul yang tidak membekas, yang menyakiti. Tapi ini sekedar pembelajaran bahwasanya ya kalau Anda ada masalah, ada permasalahan sehingga membuat Anda jadi terlambat sekolah, mengganggu pelajaran Anda, tidak masuk sekolah ya. 2 hal yang dapat menolong Anda itu ya sholat dan sabar, sesuai yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Ya kita lanjutkan saja ya ke surat pernyataan PIP, Program Indonesia Pintar. Nah dari pemerintah memberikan PIP atau beasiswa itu kepada siswa, kita berikan surat pernyataannya. Jadi siswa yang dapat itu nanti juga bukan dari sekolah yang menentukan, tapi dari pusat. Yang kita ajukan berapa, yang diterima berapa, itu semua tergantung dari pusat, bukan dari sekolah. ITP, Inventory Tugas Perkembangan SMA atau SMK, itu berupa sebuah buku yang mengidentifikasi tugas perkembangan siswa. Itu ada banyak item-item, butir-butir soal yang harus dijawab, dicentang oleh siswa. Nanti dari situ ketahuan siswa ini sudah punya perkembangan emosional atau perkembangan emosional sosial yang matang atau belum. Itu ketahuan ya. ITP itu mulai dari SMP itu ada, ITP SMP, SMA ada. Lalu 46 ada Eclipse dari Pak Bagus. Itu sebuah angket yang sepertinya sebuah permainan, tapi itu menggali data siswa itu banyak yang harus digali. Itu dari Bapak Bagus yang membuat itu, seorang konsultan pendidikan.
Kalau mau nanti kita bisa beri ya dalam tayangan video berikutnya. Lalu ada notulen rapat MGBK plus arsip. Ini kalau ada rapat MGBK ya kita buat laporannya, notulen laporan. Karena apa? MGBK itu termasuk dalam KKG, kelompok kerja guru. Itu ada nilai angka kreditnya ya, sebagai dari pengembangan diri. Kalau Anda terus mencatat, membuat laporan, nah itu bisa diajukan untuk kenaikan pangkat bagi pegawai negeri atau ASN. Ini saya ada ya. Lalu masuk ke 48, form survei rumah mitra keluarga. Ini berkaitan dengan PPDB Jatim. Itu ada tahun berapa ya? 2017 2018 itu untuk jalur mitra keluarga atau yang disebut siswa tidak mampu. Nah, itu ada form survei, data yang harus kita gali saat kita melakukan kunjungan ke rumah. Data tentang rumah, kendaraan, alat elektronik yang dipunya, tentang gaji orang tua, foto-foto itu kita data semua, sehingga nanti kita ajukan ke pusat, ke provinsi. Semua siswa pendaftar jalur mitra keluarga nanti yang diterima apa saja itu ada datanya. Nah, datanya kita kasih seperti yang telah kita survei. Modul guru pembelajar. Nah, ini kita punya modulnya guru pembelajar ya. Khusus BK itu ada modul-modulnya itu banyak ya. Lalu ada modul ISO 9001, 14001, 2015. Ini untuk sekolah yang memiliki ISO, bersertifikat ISO ini ada. Kita ada dokumennya, modul-modulnya bisa kita pelajari untuk sertifikasi berikutnya. Lalu ada IDS. IDS ini program dari sebuah lembaga swasta. Ini kita punya ya programnya. Ini kalau Anda memerlukan silakan. Ini ada berupa angket, ada juga berupa modulnya. Lalu yang ke-52 form SP mundur, form surat pernyataan mundur. Ini ada siswa yang pindah sekolah, contohnya mengikuti orang tua kerja. Ada orang tuanya kerja keluar kota, anaknya ini harus ikut. Maka siswa tersebut dinyatakan mundur ya. Harus menyatakan mundur, kenapa? Nanti supaya datanya itu tidak nyantol di Dapodik. Tidak nyantol di Dapodik, maka dia harus menyatakan mundur dulu oleh orang tuanya. Nah, khususnya untuk menyatakan mundur ini, jika Anda memang membutuhkan surat dari sekolah, maka Anda harus punya surat pernyataan dari sekolah yang baru, kesediaan menerima. Dari kesediaan menerima itu nanti kita bisa uruskan surat mutasi, surat pindah, rapotnya juga akan dikasih seperti itu. Bagi yang ingin pindah ke jalur sekolah lain, umpamanya dari SMK pindah ke SMA, atau mau mondok ternyata lebih enak mondok ya, Anda menyatakan mundur dulu. Karena apa? Nanti administrasi akan terus berjalan. Kalau Anda dikira nanti terus ikut sekolah, nanti repot, di Dapodiknya repot, di ujian sekolahnya repot. Harus ada data yang jelas, Anda ini tetap sekolah atau enggak, kok sudah sering nggak masuk. Kalau memang pindah, silakan mengundurkan diri supaya data kamu tidak nyantol di Dapodik, tidak nyantol terus di administrasi. Lalu ada buku notulen MGBK Sidoarjo. Ini sudah ya, rapat tentang MGBK Sidoarjo. Kita juga tergabung dalam MGBK Jawa Timur, itu juga ada yang provinsi. Kalau nasional itu APKIN. Ya kita catat ya, rapat-rapat itu, kegiatan MGBK atau KKG itu kita catat ya, kita ketik laporannya, itu berfungsi nanti untuk bisa diajukan dalam kenaikan pangkat sebagai salah satu pengembangan diri. Nah ini 54 ini muhasabah sholat fardu itu tadi ya, tentang konsekuensi atau sanksi atau hukuman untuk siswa yang
melakukan pelanggaran itu selain kerja bakti, kita juga biasanya ada laporan sholat. Karena apa? Mereka udah gerang, udah gede, udah dewasa, udah mimpi basah, udah balik. Nah ini saya sering mendengar anak-anak ini nggak sholat subuh, nggak sholat isya. Nah di sekolah sholat duhur, asar aja nggak sholat. Nah itu perlu kita beritahukan ya, udah gede waktunya sholat ya. Dan sholat dan sabar itu sebagai penolong buat semua yang sedang ada masalah. Surat pernyataan SPP, nah ini sebelum SPP dibiayai sekolah, digratiskan, itu dulu masih ada saat pembayaran. Itu siswa yang belum bisa membayar atau tidak mampu, itu kita berikan surat pernyataan. Jadi jangan sampai kalau siswa tidak membayar SPP, tidak ikut ulangan, tidak ikut rapotan, ya jangan ya. Nanti kita kena tegur. Jadi diusahakan beri surat pernyataan kapan mau dilunasi begitu. Lalu ada surat panggilan. Aduh, ini kok ada SMS lagi. Surat panggilan siswa. Oh ya, surat panggilan siswa itu ada yang form besar, ada yang format kecil ya. Kalau yang format besar itu satu lembar kertas portofolio itu ada isi 2. Tapi saya lihat itu terlalu besar, makanya saya membuat yang kecil. Dalam satu ukuran kertas portofolio ada 4. Dan itu masih bisa terbaca untuk surat panggilan siswa ke kelas. Untuk nomor 57, surat izin keluar masuk guru piket. Nah itu ini khusus di guru piket ya, ada di ruang guru. Tapi guru BK juga menyediakan. Kalau nanti habis, mungkin di TU juga habis, ini kita juga punya ya. Surat izin keluar siswa, surat izin masuk siswa. Itu sudah dibahas pada item nomor sebelumnya. Ini sebetulnya masih banyak ya, masih banyak ini. Tapi ya namanya juga pekerjaan, tidak ada habisnya. Saya menyediakan banyak kolom. Terakhir ini data ini yang saya foto ini mungkin bulan kemarin ya. Ini masih ada sebenarnya. Ya itu saja sementara, dan sudah 22 menit lebih. Wow, ini sudah sesi keempat padahal ya, seri keempat. Banyak sekali yang kita bahas. Itu saja dari Daniel Yuda Komoro YouTube channel. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara mengklik subscribe, like, nyalakan loncengnya untuk langsung mendapatkan informasi video terbaru. Bagikan video ini jika kamu rasa bermanfaat, dan tulislah di kolom komentar tentang komentar kamu tentang video ini dan saran untuk video berikutnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.